Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau
terindah Kau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 2 April 2021 kita merayakan hari kebaikan, kasih, pengorbanan Tuhan kita yang besar, Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita mau mengingat rentetan peristiwa kaleidoskop di mana Tuhan kita mati di kayu salib. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami masih hidup dan dapat beribadah. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami ampuni orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat Tuhan, agar kami mengerti rahasia di balik Jumat Agung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudaraku, kita buka di dalam Yohanes 18. Mulai dari ayat 1 sampai 11 itu bercerita mengisahkan tentang bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus ditangkap. Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan kita menyerahkan dirinya ke tangan musuh bukan karena ia kalah, tetapi karena ketaatannya untuk melaksanakan dengan sempurna seluruh rencana keselamatan Allah, agar dosa orang yang percaya kepadanya dibebaskan, diampuni. Ya, karena tujuan Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi korban penebusan dosa manusia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27 mengenai bagaimana Tuhan Yesus menghadap imam besar Hanas dan Kayafas, sementara itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sejak dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami siksaan secara fisik maupun mental. Ya, dia diinterogasi di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas. Hanas dan Kayafas beserta semua yang lain telah bersepakat untuk membunuh Yesus Kristus. Sementara itu Petrus menyangkal Tuhan kita 3 kali. Selanjutnya di ayat 28 sampai 38 dicatat, lalu Tuhan kita Yesus Kristus dibawa kepada Pilatus. Orang ini adalah perwakilan Roma. Waktu itu seluruh daerah dijajah, dikuasai oleh Romawi. Para imam menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka benci dengan Tuhan Yesus. Mereka bersiasat untuk membunuh, menyalibkan dia. Tapi mereka tidak mau langsung membunuh, menyalibkan. Karena itu dilarang oleh hukum Taurat. Jadi mereka secara licik dan munafik, mereka memanfaatkan posisi Pilatus untuk memutuskan penyaliban Tuhan Yesus. Di dalam pemeriksaan yang berulang-ulang, Pilatus akhirnya tahu benar-benar bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Ia benar. Tetapi demi kedudukan dan jabatannya tetap stabil, rakyat tidak berontak, tidak ada kerusuhan, maka Pilatus akhirnya memerintahkan untuk eksekusi penyaliban Tuhan Yesus. Pilatus menolak untuk melakukan yang benar karena ia takut. Selanjutnya di dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai 15 diceritakan dengan detail bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menderita. Ia disiksa, ditampar, dicambuk, dihina, dipermalukan, diludahi, dimahkotai dengan duri. Dan akhirnya dia harus mengangkat salibnya yang berat itu, berjalan ke Bukit Tengkorak atau Golgota. Lukas 23 mencatat, karena terlalu letih akibat interogasi sepanjang malam, akibat darah yang sudah banyak keluar, Yesus
beberapa kali jatuh di jalan yang disebut dalam sejarah, yaitu Via Dolorosa. Lalu prajurit menahan Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus Kristus. Dan banyak orang mengikuti arak-arakan itu. Dan dicatat banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Karena mereka kenal, mereka tahu, mereka dengar, mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan. Dan mereka mendengar ajaran Kristus yang semuanya adalah baik dan benar. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 19 selanjutnya ayat 16 sampai 27 mencatat bahwa sewaktu Tuhan Yesus disalib, di dekat salib itu ada orang-orang yang setia mendampinginya. Siapakah mereka? Ibunya Maria, saudara ibunya, istri Kleopas, Maria Magdalena, serta murid yang dikasihi. Dalam hal ini berarti Yohanes ada berdiri di samping ibu Tuhan Yesus. Saudara, semasa mengalami penderitaan yang sangat berat, Tuhan Yesus masih memikirkan dan mengupayakan kesejahteraan hidup ibunya. Luar biasa bukan? Patut dicontoh oleh para anak-anak yang masih memiliki orang tua. Ya, Yesus Kristus menyerahkan tanggung jawab untuk pemeliharaan kesejahteraan ibunya kepada orang yang dia percaya. Bertanggung jawab, punya kapasitas untuk itu, yaitu murid yang dikasihinya, Yohanes. Sekali lagi saudara perhatikan nama Maria Magdalena. Kemarin di dalam ibadah Kamis malam Getsemani namanya juga disebut. Karena dia mengurapi Yesus kurang lebih 1 minggu sebelum Yesus disalib. Dari mulut Yesus sendiri berkata bahwa dia sedang mempersiapkan penguburan Kristus. Dan apa yang dia buat akan dibicarakan, dikenang orang di seluruh dunia di mana Injil disampaikan. Sebab Maria Magdalena memberi contoh yang sangat baik tentang totalitas mengasihi Tuhan. Dan kali ini dia juga menjadi contoh yang baik mengenai setia. Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, saat Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Semua yang terjadi pada Tuhan kita sudah dinubuatkan sejak lama oleh para nabi. Bahkan sejak awal dunia sudah tercatat bagaimana akan terjadi. Bahwa iblis, kuasa maut, akan dikalahkan. Dari Kejadian 3 ayat 15. Kematian Kristus di kayu salib menyatakan karya penebusan dan pendamaian yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Salib Tuhan Yesus adalah lambang atau cara kasih dan kuasa Tuhan menyelamatkan, memerdekakan setiap orang berdosa dari perbudakan dosa yang mau percaya kepadanya. Jadi salib Tuhan Yesus bukan tanda kekalahan. Salib Tuhan Yesus simbol kemenangan. Salib Tuhan Yesus lambang kemerdekaan dari dosa. Lambang rekonsiliasi hubungan. Tadinya karena dosa rusak hubungan antara Allah dan manusia. Tapi karena kematian Kristus, dosa dihapuskan. Hubungan manusia dengan Allah
dijalin harmonis kembali. Saudara, Galatia 3 ayat 13 mencatat. Galatia 3 ayat 13 mencatat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi penyaliban itu tradisi untuk menghukum orang-orang yang terkutuk. Bagi orang yang mengerti benar arti penyaliban Kristus itu adalah lambang kemuliaan, lambang kemenangan, lambang pendamaian, lambang keselamatan. Karena di dalam Kristus kita diberkati. Galatia 3 ayat 13 mencatat. Di dalam Kristus kita diberkati. Sehingga oleh iman kita mendapat berkat itu. Berkat apa saudara? Yang pertama, menerima pertolongan, menerima penyertaan, menerima bimbingan Roh Kudus. Selama kita hidup di dunia ini ada Immanuel. Roh Kudus menolong kita menghadapi seluruh masalah dalam kehidupan dan bisa jadi pemenang. Yang kedua, di dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan, melalui salib Kristus ada menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada salib Kristus. Saudara, kita semua menurut firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, pada dasarnya adalah orang berdosa. Sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tidak dapat memenuhi standar kemuliaan Allah. Kita jauh dari Tuhan. Ya, agama, amal, ibadah, perbuatan baik kita jauh dari standar Tuhan yang sempurna. Tetapi karena kasih karunia yang kita terima dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis karena penebusan Kristus Yesus. Sekarang waktu kita percaya dan menerima Yesus, Alkitab katakan kita dinyatakan tidak bersalah. Dosa-dosa kita dihapuskan karena Tuhan Yesus telah menebusnya itu. Kita tidak sanggup menebus hutang dosa kita, terlalu besar. Ya. Saudara-saudara, melalui salib Kristus, Ia menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Melalui salib Kristus, Ia menyatakan kuasa-Nya yang besar bagi kita. Kasih yang besar, kebaikan Tuhan yang sempurna itu bukan kekayaan. Bukan kehormatan, bukan ketenaran, bukan kesehatan, itu bonus. Tapi yang terbesar hakikatnya adalah keselamatan dari segala hutang dosa kita. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan itu ketika kita masih berdosa. Sehingga terbuka jalan rekonsiliasi dengan Bapa di sorga. Markus 15 ayat 37 sampai 38 mencatat, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, tabir itu sangat tebal dan sangat berat. Untuk mengangkatnya diperlukan puluhan orang. Jadi kenapa bisa terbelah? Siapa yang membelah?
Tabir itu tergantung di ruang bait Allah yang disebut ruang Maha Kudus. Secara simbolis, tirai itu memisahkan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang penuh dosa. Ruangan itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar 1 kali dalam 1 tahun. Pada hari pendamaian. Imam besar itu harus membawa persembahan korban untuk pengampunan dosa seluruh bangsa. Tapi ketika Yesus Kristus mengatakan sudah selesai dan ia menyerahkan nyawanya, dicatat tirai itu terbelah 2 dari atas ke bawah oleh kuasa ilahi, bukan pekerjaan manusia, bukan. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus membuka jalan rekonsiliasi antara Allah yang Maha Suci dengan manusia. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jalan satu-satunya, keselamatan, kebenaran, dan kehidupan. Luar biasa bukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Sesudah kita mendengar kembali rangkaian tentang peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus disalib. Pertama, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai juru selamat. Dan jadikan Dia Tuhan dalam kehidupan. Jangan tunda waktunya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa saja sebentar lagi. Ketahuilah firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa mencapai Bapa di sorga kecuali melalui aku," kata Yesus Kristus. Sebab itu percayalah, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Akuilah dosa-dosa kita dan bertobatlah. Undang Dia untuk menguasai, memimpin, mengatur hidup kita. Yang kedua, hargailah kasih Tuhan bagi kita. Hargailah karyanya. Hargailah kebaikannya. Hargailah kesabarannya. Dengan cara apa? Lakukanlah perintahnya. Setiap hari lakukanlah perintahnya. Mintalah kemampuan dari Tuhan Allah Roh Kudus untuk mengajar, mengingatkan, menegur kita, membimbing kita untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Ketiga, akuilah iman kita di hadapan manusia, di hadapan komunitas kita, di hadapan keluarga kita. Sebab dikatakan orang yang malu mengaku Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan juga akan malu mengakui dia bahwa dia adalah anak. Sebab itu, sementara masih ada kesempatan, nyatakanlah iman kita dengan perkataan dan perbuatan. Itu harus jadi satu paket, saudara. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya, tentang perhatian Tuhan Yesus kepada ibunya. Dia sangat peduli. Sebab itu mulailah kita mengasihi. Menjadi berkat mulai dari dalam keluarga. Kepada komunitas, kepada tetangga. Karena iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya, fokus kepada Dia. Sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa.
Kasih-Nya besar. Dia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Ingat itu. Fokus bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita setia. Kita tidak meninggalkan Kristus. Ingatlah tadi nama-nama yang kembali disebut. Orang-orang yang setia mengikut Yesus. Yang terakhir, mari kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Supaya melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Dan orang diberkati. Tolong orang. Contoh tadi, murid Yesus yang terpercaya itu dititipi Maria, ibu Yesus yang sudah tua. Karena Tuhan Yesus tahu dia bisa dipercaya. Dia bisa diandalkan. Dia bisa menolong. Luar biasa ya. Kalau hidup bisa diberkati dan bisa menjadi berkat. Kiranya Jumat Agung 2021 ini menolong saya dan saudara lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Mengasihi Dia, menghargai Dia, mengakui Dia dengan perkataan dan perbuatan. Lebih lagi fokus kepadanya, setia dan melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk sesama bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami kembali mengenang kasih dan kuasa-Mu yang besar bagi kami. Tuhan baik dan mengasihi kami. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami minta dengan percaya. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus yang kekal, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.